Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya Surabaya 10 atau 20 tahun ke depan? Bukan hanya dari tampilan fisik yang modern saja, tapi perubahan sistem dari sisi pelayanan rumah sakit, pendidikan, dan lain sebagainya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sudah membayangkan Surabaya masa depan, khususnya dari sisi pelayanan publik. Lalu, bagaimana dengan karakter masyarakatnya? Jadi Surabaya di masa depan itu saya inginnya, saat yang pertama, ketika ada pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perizinan apapun, sudah tidak ada lagi yang orang itu kesulitan untuk datang, yang perlu datang akhirnya. Jadi kenapa hari ini saya memberikan penanggung jawab setiap RW, itu fungsinya adalah itu. Di Surabaya tidak semuanya paham IT, meskipun kita adalah kota besar. Tapi bagaimana pelayanan di Surabaya itu masyarakat tidak perlu kesulitan, tidak perlu masyarakat itu harus datang kemana-mana, cukup ke balai RW-nya selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bermimpi Surabaya ini memiliki transportasi massal yang sangat luar biasa. Yang insya Allah transportasi massal itu akan saya lakukan di tahun 2023. Supaya bayangin, tidak ada lagi motor banyak di kota Surabaya, tidak banyak lagi mobil, tapi pasti ada transportasi massal, tapi yang merasa nyaman mereka, merasa nyaman, merasa bersih, tepat waktu itu. Ini yang saya bermimpinya. Jadi semua pelayanan, baik itu secara publik yang ada di pendidikan, kesehatan, pelayanan publik lainnya, KTP, termasuk transportasi massal, itu bisa dilakukan di Surabaya dan orang merasa nyaman dan tidak perlu naik mobil sendiri. Yang kesehatan, pendidikan tidak perlu datang, tapi sudah tercover. Jadi bayangannya gini, Mas. Bayangannya itu kalau ada orang melahirkan, dia diam. Hari ini sudah dilakukan sama pemerintah kota. Diam, tidak minta apa-apa, langsung datang. Surat keterangan lahirnya, akta kelahiran, ada KSK-nya. Sudah berubah sendiri, dikirim ke rumahnya. Nah, itu yang saya inginkan sebenarnya. Hari ini saat orang urus satu bisa dapat semuanya hari ini. Jadi contoh ada yang meninggal, urus akta kematian langsung berubah semua sudah. KSK dia dapat, akta kematian dia dapat, perubahan-perubahan yang lainnya dia dapat. Itu yang saya inginkan, tapi secara masif di kota Surabaya. Saya ingin warga Surabaya ini, kita punya karakter arek ya, arek Surabaya. Berarti Surabaya ini harus lebih, saya ingin ketemu orang itu nyaman. Jadi ada toleransi yang sangat tinggi. Kalau hari ini tidak ada lagi penolakan terkait rumah ibadah, tapi orang saling membantu satu dengan lainnya tanpa melihat agama apapun. Karena kita bicara terkait dengan kemanusiaan itu tanpa melihat agama. Tapi kalau lakum dinukum waliyadin, ketika kita beribadah, berakidah, kita sendiri-sendiri. Jadi intinya apa? Ketika masyarakat di Surabaya ini dia bisa membaur menjadi satu, tapi saya ingin Surabaya ini menjadi kota kelas dunia, menjadi kota metropolitan, tapi yang pasti di hatinya tetap harus ada rasa empati gotong royongnya. Dan saya selalu munculkan di sini karena saya tidak ingin Surabaya hari ini mulai agak cuek orangnya soalnya. Jadi boleh menjadi kota metropolitan, boleh menjadi kota dunia, tapi saya hari ini menghidupkan kembali. Betapa indahnya kota ini ketika kita ini sudah maju, kita ini menjadi kota kelas dunia, tapi gotong royongnya, saling tolong menolongnya masih ada. Karena itu tinggalan nenek moyang kita yang tidak boleh kita lupakan, bahwa negara Indonesia ini, khususnya kota Surabaya dengan karakter areknya, itu adalah sudah pasti yo enggak. Jadi koyo ono agama yo dari siji dilindungi semua agamanya. Terus setelah kita bergerak untuk masyarakat, ya ono hasilnya, saling bantu, saling tolong menolong gitu. Karena saya tidak ingin Surabaya itu jauh dari itu, karena hari ini dengan kemajuan zaman, dengan kurangnya kita menggerakkan itu, bisa dilihat Mas Edi, kalau sekarang sudah mulai rodok cuek wargai. Ono wong loro ya gak ngerti, ono tonggone butuh ya gak ngerti. Lah ini yang saya khawatir betul Surabaya. Karena itu ke depan Surabaya tetap harus punya karakter arek, punya karakter tolong menolong, tapi kotanya sudah berubah menjadi kota kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ulang tahun Surabaya yang ke-729. Kado yang paling indah buat hari jadi kota Surabaya adalah gotong royong yang sangat luar biasa. Karena Surabaya ini hebat bukan karena wali kotanya,
Surabaya hebat ketika masyarakatnya ikut membangun, masyarakatnya mempunyai rasa gotong royong dan rasa empati. Itulah kado Surabaya yang paling indah. Surabaya boleh menjadi kota kelas dunia, Surabaya boleh menjadi kota metropolitan, tapi jangan pernah lupakan bahwa karakter arek Surabaya adalah karakter yang memiliki rasa gotong royong dan cinta sesamanya. Kita harus wujudkan itu, itulah kado yang terindah buat hari jadi kota Surabaya. Matur nuwun, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Kota Surabaya ke-729. Yo iki Surabaya.